Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wassalam. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dari Al-Farid, jabatan Kabid Polahan Barang Milik Daerah Kabupaten Suma. Nomor absensi 37. Video ini diangkat membahas materi wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Tupoksi, adapun identifikasi tupoksi di unit kerja itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kekuatan di bidang yang saya kepalai itu. 1, kami memiliki tim yang solid. Yang kedua, anggaran yang memadai. Yang ketiga, kerjasama yang terjalin dengan baik. Yang kedua, kelemahan, kami masih kekurangan SDM karena dari 2 Kasubid hanya 1 yang memiliki ASN yang sementara yang 2 lagi itu belum memiliki staf dalam hal ini ASN. Yang kedua, kami sangat ketergantungan dengan 1 orang karena memang hanya ada 1 staf yang di staf ASN maksudnya yang di bidang BUMD. Yang ketiga, karena sumber daya manusia yang terbatas sehingga kami kesulitan untuk melakukan regenerasi. Itu mungkin kelemahan yang ada di bidang kami. Nah, adapun peluang di bidang kami dalam melaksanakan tupoksi, kami sangat didukung oleh unsur-unsur pimpinan, mulai dari sekretaris, kepala badan, inspektorat, termasuk bupati dan sekda. Ancaman yang mungkin akan terjadi itu adalah jika terjadi perombakan komposisi personil, karena ketergantungan tadi itu akan mempengaruhi kinerja di bidang. Itu mungkin identifikasi tupoksi di unit kerja yang ada di bidang kami. Terkait dengan wawasan kebangsaan, pada intinya wawasan kebangsaan adalah kemampuan kita dalam mendahulukan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, golongan, apalagi pribadi. Yang menurut saya adalah dengan mampu mempertahankan idealisme semaksimal mungkin. Itu mungkin solusi dalam menekan keinginan-keinginan kita di luar tadi, di luar keinginan kita untuk mendahulukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau golongan, adalah dengan mempertahankan idealisme. Yang kedua, terkait materi kepemimpinan Pancasila, menurut saya kepemimpinan Pancasila akan sulit tercapai jika pola rekrutmen masih beraromakan politik uang, kampanye hitam, KKN, dan lain sebagainya. Selama hal itu masih terjadi, maka kepemimpinan Pancasila akan sulit tercapai. Bukankah seorang pemimpin itu adalah cermin dari rakyatnya? Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ada mungkin satu kata-kata bijak bisa saya sampaikan, mungkin tidaklah seekor tikus itu memimpin kecuali kawanan tikus, dan tidaklah seekor singa memimpin kecuali kawanan singa. Begitulah senyatanya bahwa kita jangan berharap dapat kepemimpinan Pancasila selama mindset kita masih belum bisa berubah. Itu terkait dengan kepemimpinan Pancasila. Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara itu saling menghargai tanpa harus menjadi orang lain, itu adalah kunci menurut saya. Jadi saling menghargai
perbedaan suku, perbedaan agama itu adalah kunci kita dalam mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi kita tidak perlu menjadi agama lain, kita tidak perlu menjadi suku lain untuk bisa dibilang saling menghargai. Cukup dengan membiarkan perbedaan terjadi selama masih dalam koridor yang ada dan tidak saling merugikan. Menurut saya itu hal itu yang harus dikedepankan, saling menghargai tanpa harus menjadi orang lain. Itu menurut saya. Adapun pengalaman keseharian dalam melaksanakan tugas OPD seperti satu tantangan yang sekarang ini adalah di khususnya di bidang saya adalah mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Itu tantangan menurut saya. Yang kedua, ancaman itu masih adanya intervensi yang menjurus ke melanggar aturan yang ada. Sedangkan hambatan itu adalah pola pikir belum berubah, sehingga masih malas untuk berinovasi, masih malas untuk masih malas berkreativitas, sehingga itu mempengaruhi dan menghambat kinerja organisasi. Dan gangguan yang sangat dirasakan mungkin bukan cuma kami di BKD, tapi mungkin hampir seluruh OPD itu adalah gangguan dari lembaga swadaya masyarakat LSM yang mereka sudah di luar jalur. Itu sangat mengganggu menurut saya. Terkait dengan pemberantasan korupsi, yang paling efektif adalah pendekatan dari sisi agama. Jika masing-masing individu meyakini dengan hati dan menerapkan konsep keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah korupsi tidak akan terjadi lagi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, seseorang melakukan korupsi itu saya bagi ada beberapa hal. Satu, mereka lupakan kematian, bahwa semua orang akan mati. Mereka siapapun jika selalu mengingat kematian, maka mereka akan berpikir untuk melakukan korupsi. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini adalah di saat keinginan mereka melebihi kebutuhan. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena keinginan bukan kebutuhan. Itu menjadi serakah. Yang ketiga, segala sesuatu ingin instan. Tidak mau menunggu lama, tidak mau menunggu proses. Segala sesuatu ingin cepat. Yang keempat, menurut saya adalah belum memahami konsep rezeki. Kalaupun boleh saya berbagi, ini yang saya terapkan dalam kehidupan adalah konsep rezeki itu adalah tidaklah seorang itu meninggal kecuali dia sudah menerima semua rezeki. Artinya rezeki dan ajal itu berbanding lurus, sehingga jika itu diyakini maka mereka tidak akan melakukan korupsi karena rezeki mereka itu sudah jelas dan sudah ada batasannya. Selama batasan itu sudah terpenuhi, maka ajal mereka sampai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi